Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana sih sebenarnya kalsium itu terdistribusi di dalam tubuh kita dan apakah semua kalsium itu dapat ready to use? Ya, jadi secara general di tubuh kita itu ada tiga bentuk utama kalsium. Ya, ada itu bentuk padat, itu umumnya adalah kalsium fosfat pada tulang. Ya, ada yang bentuknya ion, ya, dan terikat di protein darah, dan ada juga di cairan ekstraseluler, ya, yang itu tersedia dalam sel, seperti itu. Nah, yang dalam atau pada layar terlihat itu kategori besarnya bahwa dia ada bagian padat, yaitu bagian yang terikat dengan tulang, dalam bentuk hidroksiapatit. Lagi 1%, ya, ini yang kalsium yang bukan terikat tulang. Itu merupakan bentuk yang lain tadi, yaitu ada bentuk ion, ada bentuk terikat protein, dan juga ada di cairan ekstraseluler. Untuk lebih jelasnya kita tengok pembagian yang lainnya. Jadi yang 1% ini, kalau kita tengok lagi, dia terbagi menjadi 3. Ya. Yang bentuk ion, ya, ini bentuk bebas, dan ini ready to use, dapat digunakan oleh sel dengan mudah seperti itu. Ada lagi yang dia protein bound, ya, 40%, dan juga kompleks 9%, seperti itu. Dan secara umum, ya, kadar normal dari si kalsium ini di plasma itu ialah 2,5 milimol per liter. Nanti kita juga tengok ya kadar normalnya di slide-slide selanjutnya seperti itu. Dan hampir setengah dari si kadar normal itu yaitu terikat dengan si protein, ya, 40% ya, hampir 40% dengan 9%, 49%, ini hampir setengahnya itu terikat dengan albumin, ya. Nah, sedangkan bentuk ion itu sekitar 1,2, ya, hampir setengahnya juga dari plasma, seperti itu. Dan ini hal yang perlu kita perhatikan, ya. Grafik ini kelihatannya kayak statik ya, tapi sebenarnya dia dinamis, seperti itu. Jadi perubahan atau laju keseimbangan kalsium plasma ya dengan ekstraseluler ataupun yang dengan terikat ini itu sangat apa namanya dinamis sekali, seperti itu. Nah, tubuh kita berusaha untuk mengatur keseimbangannya tersebut. Nah, ada studi yang menunjukkan kalau diinjeksi kalsium secara intravena ya seperti itu dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit setengahnya itu dapat dideteksi pada ekstraseluler seperti itu. Dan kembali lagi saya tekankan bahwa 1% ini nih, 1% ini ya itu yang sangat kritikal untuk fungsi fisiologi gitu. Karena untuk komunikasi antar sel, untuk kontraksi otot dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jika mengalami hipokalsemia, mengalami kalsium yang rendah, dampaknya seperti yang kita lihat di bagian awal, yaitu si postek sign, tanda postek seperti itu. Itu akibatnya si saraf itu kurang mampu untuk mengirimkan sinyal secara efektif. Sehingga membuat si otot itu menjadi kram, kayak gitu. Dan bahkan kalau kadar kalsiumnya sangat rendah sekali, seperti itu, maka dapat menyebabkan kejang-kejang. Ya. Nah, saya juga ingin menunjukkan lagi bahwa si pembagian ionized dengan protein yang terikat ini itu tidak statis. Ya, pada keadaan misalkan alkalosis atau hiperventilasi seperti itu akan menyebabkan penurunan karbon dioksida. Jadi kalau misalkan hiperventilasi itu dalam keadaan tertentu seperti itu karbon dioksida banyak keluar dari tubuh kita. Karbon dioksida banyak keluar dari tubuh kita, ya. Itu menyebabkan keseimbangan equilibrium di darah itu tidak tercapai sehingga menyebabkan karbon terutama bikarbonat ya itu meningkat di darah. Nah, bikarbonat ini kalau dia meningkat dia cenderung mengikat si kalsium sehingga yang dari ionized itu proporsinya pindah ke yang protein bond atau yang kompleks. Artinya dia pindah ke yang terikat seperti itu sehingga membuat si kalsium yang bebas ini
tidak tersedia dengan banyak ya untuk fungsi-fungsi krusial di tubuh kita seperti itu. Dan bahkan juga ya dengan si alkalosis ataupun hiperpentalosi itu bisa juga menyebabkan si kalsium ini terikat juga dengan si albumin ya. Saya kembali lagi kalau yang dari ion ataupun yang dari basis banyak yang pindah ke bagian yang terikat, maka kalsium yang untuk digunakan untuk kepentingan tadi komunikasi sel ya untuk signal saraf dan sebagainya itu menjadi kurang tersedia seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian penyerapan ya.